pertama mungkin untuk pertanyaannya adalah peserta didik kelas 5 masih memiliki minat belajar yang rendah pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Kira-kira menurut Bu Haji Renti penyebabnya seperti apa atau adakah solusi untuk masalah tersebut? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kepercayaannya untuk berkonsultasi dengan saya sebagai pengawas wilayah di Kota Tangerang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama ini bisa memberikan satu masukan atas tugas yang sedang Bu Wiwi laksanakan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam PPM lebih baik lagi. Bersyukur dapat kesempatan PPG ini. Pertama, yang menjadi penyebab mengapa minat baca kelas 5 kurang itu terjadi karena kurang pembiasaan dari kelas sebelumnya. Peserta didik tidak dilatih dan tidak menjadi budaya membaca dari kelas-kelas sebelumnya. Karena anak ini sudah melewati kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Nah, sekarang sudah kelas 5 masih belum minat bacanya belum katakanlah belum maksimal gitu ya. Itu karena belum terlatih dari kelas sebelumnya. Itu salah satunya. Yang keduanya, kemungkinan lingkungan terdekatnya tidak suka baca gitu ya. Lingkungan terdekatnya seperti keluarga atau di sekolah juga ya tadi guru-guru kurang memberikan tugas-tugas yang memaksa anak harus membaca. Awalnya dipaksa dulu gitu, ditegakkan disiplin agar mereka terbiasa. Nah, itu belum. Itu yang jadi penyebabnya. Yang ketiga, jenis buku yang ada di perpustakaan, misalnya di perpustakaan sekolah itu kurang variatif, terutama dalam untuk mendorong anak mau menyentuh buku atau mau penasaran melihat buku itu, ya disiapkan buku-buku cerita yang memang menarik. Kira-kira seperti itu yang selama ini Ibu analisa dari di lapangan, di sekolah gitu. Kenapa anak-anak sekarang itu betul-betul minat bacanya kurang, dan terlebih sekarang dengan adanya handphone ya, mereka ketertarikannya terhadap buku jadi kurang karena sudah terlalu asik dengan handphone gitu. Kemudian selanjutnya solusinya. Oke. Solusi yang pertama adalah dari kelas dini, dari kelas awal ada program literasi yang wajib. Kalau namanya wajib, anak tidak melakukan tentu saja kena sanksi, ya kan? Kalau anak tidak melaksanakan kena sanksi. Kenapa kita paksa? Kenapa kita wajibkan untuk menerapkan disiplin agar dengan sendirinya keinginan membacanya menjadi terbiasa gitu, membaca jadi budaya gitu. Awalnya kita paksa gitu ya. Awalnya kita paksa dengan dengan kewajiban, dengan disiplin, dengan aturan, dengan sanksi. Itu solusi dari penyebab yang pertama. Untuk solusi yang kedua, lingkungan. Di rumah itu orang tua cenderung tidak memberi contoh membaca. Kalau di rumahnya ibunya tidak membaca, anaknya tidak akan tertarik membaca. Orang-orang terdekat, orang tua
suka nggak baca gitu, sehingga mendorong anak juga jadi ikut membaca juga gitu, diteladani gitu ya, diberi contoh, diberi teladan untuk anak suka baca. Nah, di sekolah kalau itu lingkungan rumah, kalau lingkungan sekolah tadi pojok-pojok baca yang disiapkan di sekolah itu seyogianya menyediakan guru-guru buku-buku yang menarik gitu, buku-buku yang menarik. Di samping kita sudah punya program pembiasaan membaca yang wajib, yang menerapkan disiplin. Kemudian kita menyediakan juga buku-buku yang menarik, buku-buku cerita yang bikin anak-anak juga suka gitu ya. Itu Ibu rasa mungkin akan terjadi ketertarikan peserta didik untuk membaca. Yang ketiganya penggunaan gadget ini ya harusnya dibatasi gitu, atau diarahkan ke yang sifatnya memang mengarah ke pendidikan. Misalnya anak-anak tolong buka di Google bagaimana proses peredaran darah misalnya gitu ya, sirkulasi darah gitu, sirkulasi darah. Tolong kalian baca, nanti kalian tuangkan ke dalam laporan misalnya gitu. Jadi nanti dia menggunakan handphone tapi untuk pembelajaran, dan kita paksa dia untuk membaca gitu ya, membaca alur sirkulasi darah yang kita tindak lanjuti dengan merangkumkannya atau menuangkannya ke dalam tulisan yang nantinya akan kita jadikan hasil karya anak. Itu kalau kebanyakan juga repot. Mungkin itu udah masuk juga ke literasi membaca yang baik ya. Ya, nah ini kalau literasi membaca yang baik, peserta didik belum memiliki literasi membaca yang baik. Ya tadi pemahaman baca gitu ya. Kalau dia belum mahir membaca, nah yang literasinya belum dapat gitu, dia memahami isi bacaannya belum dapat gitu. Jadi membacanya harus benar, baik dan benar dulu sesuai dengan kaidah-kaidah membaca. Iya. Mau membaca. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, peserta didik kelas 5 masih kesulitan menemukan informasi penting pada teks bacaan mata pelajaran bahasa Indonesia. Biasanya kan ada paragraf itu kan cari informasi pentingnya, kalimat intinya gitu. Tadi kenapa? Karena dia pemahaman akan bacaannya belum ada, sehingga dia tidak bisa menemukan inti bacaan atau tadi ya konteks yang menjadi konteks yang menjadi jantungnya di cerita itu apa gitu ya. Itu karena dia pemahaman dan kesukaan akan bacanya belum ada gitu. Jadi tetap anak itu harus didorong untuk mau dan rajin. Baca itu jadi kebutuhan gitu. Baca itu jadi kebutuhan karena baca itu memang sampai tua, sampai nenek-nenek tidak boleh berhenti membaca, apalagi guru gitu. Saya setua ini yang tahun depan pensiun. Iya, saya masih baca Guru Penggerak, saya masih baca bagaimana mengajar di Finlandia karena di sana katanya pendidikan yang terbaik. Bagaimana saya baca Merdeka Belajar, semua yang in gitu, semua yang update itu. Kalau saya tidak ikut langsung pelatihan, saya cari buku di Gramedia, saya baca gitu. Jadi tolong para guru, anak-anak itu dibawa ke situasi yang dia mau baca, dan baca itu jadi kebutuhan karena ya selalu aja istilah buku itu gudang ilmu ya buku itu membaca itu jendela dunia dan lain sebagainya. Nah sayangnya guru-guru sekarang
kurang fokus di sana gitu, karena segala sesuatu permasalahan literasinya dulu yang harus benar gitu, baru dia bisa memecahkan masalah gitu kan. Di sini komunikasi antar guru dan orang tua peserta didik terkait pembelajaran masih kurang, karena kan tadi aku juga bilang lingkungan keluarga, Lingkungan orang tua, keluarga, dan guru ya, betul. jadi termasuk juga ya mungkin pengaruh untuk pembelajaran. Pengaruh. Nah, ini penyebab ya, penyebab kurang harmonisnya guru dengan orang tua gitu. Seharusnya di setiap bulan itu ada undangan parenting gitu ya. Parenting. Ya. Si guru sama orang tua gitu. Dia harus secara rutin melaporkan perkembangan anaknya di setiap bulan gitu. Harus idealnya ya, idealnya. Nah, kalau misalnya itu dianggap terlalu terlalu dekat waktunya, bisa 1 bulan, ya paling 3 bulan sekali pada saat selesai UTS. Ya, berarti 1 semester itu 2 kali pertemuan dengan orang tua. Bagaimana kita menyampaikan perkembangan putra putrinya kepada orang tua, terutama dalam hal kemampuan membaca gitu. Kalau kita memang yang masalah yang kita hadapinya adalah membaca gitu. Karena kita sampaikan ke orang tua, bagaimana kita berkomitmen dengan orang tua untuk bersama-sama memunculkan minat baca anak, dan nanti akan menjadi budaya. Jadi orang tua juga terbantu, guru juga terbantu. Tidak dibebankan hanya kepada guru saja gitu. Karena sekolah berawal dari rumah gitu. Segala sesuatu itu sebetulnya orang tua loh yang menjadi pokok ya. Orang tua yang tanggung jawab utama bagaimana perkembangan anak itu adalah orang tua gitu. Kita para pendidik sifatnya membantu mengembangkan potensi anak yang sudah lebih dulu ada di keluarganya gitu. Yang terakhir Bu, di sini guru belum mengoptimalkan model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran tema literasi. Nah, ini betul ini sampai sekarang Ibu bersyukur ya kalau misalnya banyak guru-guru yang belum dapat tunjangan profesi ya dan mendapat kesempatan untuk PPG gitu ya. Mangga nanti dirasakan sendiri, dicermati sendiri. Oh iya gitu. Dulu Bu pengawas tuh bilang begini, terus sekarang ketemu di PPG gitu. Karena setiap pembinaan gitu kan, selalu saya sampaikan bahwa pembelajaran itu seyogianya harus kontekstual dan harus berpusat kepada peserta didik gitu ya. Guru belum mengoptimalkan model pembelajaran. Nah, yang inovatif, guru penggerak, guru yang sekarang PPG, bahkan guru-guru yang lain juga harusnya gitu ya, strategi pembelajaran, model pembelajaran ya, itu harus sudah dirancang di dalam kelompok kerja guru. Untuk seminggu sebelum kita ngajar, kita berbagi dengan guru yang lain gitu. Kalau temanya ini model pembelajaran yang pas apa ya gitu, itu dibicarakan tuh di KKG gitu. Kita secara kegiatan KKG ini juga dapat, kemudian kita juga dapat ilmu-ilmu dari teman-teman yang lain yang mereka memberi masukan kepada kita gitu. Nah, untuk anak lebih cepat memahami materi yang kita sampaikan, yang harus dipikirkan adalah media pembelajaran ya, media pembelajaran yang kita tampilkan pada saat proses pembelajaran itu yang menumbuhkan anak berpikir hot ya, anak berpikir tingkat tinggi gitu. Kita hanya sekedar menyodorkan benda-benda saja, misalnya benda-benda yang memang mendukung sesuai dengan materi. Pembelajaran berpusat pada anak, kita hanya kasih instruksi saja,
anak-anak ibu bawa apa gitu. Silahkan kalian cermati, diidentifikasi ciri-cirinya gitu ya, jenisnya dan lain-lain sebagainya. Biarkan anak yang berpikir, biarkan anak yang mengungkapkan apa yang dia tahu di dalam benaknya gitu. Dengan bantuan kita nanti anak presentasi, ya kan? Nanti anak presentasi, nah kita tinggal meluruskan gitu. Hal-hal yang kurang pasnya nanti kita yang menjelaskan. Jadi pembelajaran berpusat kepada anak, anak juga lebih kreatif gitu. Nah gurunya tadi harus inovatif gitu. Jadi model pembelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran, alat bantu pembelajaran itu semua harus dirancang dengan baik ya, dengan sempurna sebelum kita ngajar. Baru tuh anak-anak pada pinter. Pertanyaan saya sekarang, sudahkah guru-guru melakukan itu semua? Atau hanya cukup membawa selembar RPP saja, yang RPP-nya juga mungkin ngedownload dan tidak dibaca. Direkam lagi, apa-apa. Artinya gitu ya sayang ya. Nanti kalau misalnya ada hal ini kan untuk laporan kalau kita PTK ya, untuk PTK karya tulis ya, untuk laporan karya tulis yang kita susun selama PPG katakanlah gitu ya. Kalau ada hal-hal yang bisa ibu bantu atau ada yang mau diobrolkan silahkan. Ya nanti terakhirnya best practice. Baik. Kiranya yang bisa ibu sampaikan sementara itu yang sifatnya apa ya, garis bersasar saja. Untuk yang lain-lainnya silahkan mencari literasi dari buku-buku referensi gitu ya, dari media sosial dan lain-lain sebagainya untuk melengkapi. Terima kasih kepercayaannya.